Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ananda dari kelas 20C, mata kuliah Neuroscience, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang kelainan sistem saraf dan otak. Pengertian kelainan sistem saraf dan otak. Penyakit saraf adalah semua gangguan yang terjadi pada sistem saraf tubuh, meliputi otak dan sumsum tulang belakang atau sistem saraf pusat, serta saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh organ tubuh atau sistem saraf perifer. Sistem saraf dalam tubuh bisa mengalami gangguan akibat berbagai faktor, mulai dari trauma, infeksi, tumor, gangguan sistem kekebalan tubuh, hingga kelainan aliran darah. Ketika terjadi penyakit pada sistem saraf, penderitanya bisa kesulitan untuk bergerak, berbicara, berpikir, bahkan hilang ingatan. Jenis kelainan otak dan sistem saraf. 1. Autisme. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak, tetapi juga dapat ditemukan ketika dewasa. Penyebab autisme belum diketahui secara pasti, namun terdapat faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian autisme, seperti jenis kelamin, riwayat autisme dalam keluarga, dan kelahiran prematur. Gejala dan tingkat keparahan autisme bervariasi. Penderita yang mengalami gejala ringan umumnya tidak mengalami hambatan aktivitas. Namun, jika gejalanya berat, penderita membutuhkan bantuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Autisme tidak bisa disembuhkan, akan tetapi ada sejumlah metode yang bisa dilakukan agar penderita autisme dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, terapi perilaku dan komunikasi atau konsumsi obat untuk mengatasi gangguan perilaku dan mood. Risiko kejadian autisme dapat dihindari, terutama oleh ibu hamil, dengan melakukan kontrol kehamilan rutin dan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. 2. Migrain. Migrain adalah sakit kepala yang terasa berdenyut dan biasanya terjadi pada satu sisi kepala saja. Migrain merupakan penyakit saraf yang dapat menimbulkan gejala seperti mual, muntah, serta sensitif terhadap cahaya atau suara. Serangan migrain dengan rasa nyeri yang mengganggu dapat berlangsung selama beberapa jam atau beberapa hari. Migrain lebih sering diderita oleh wanita dibandingkan pria. Menurut hasil penelitian WHO, dari total populasi manusia berusia 18-65 tahun yang melaporkan pernah menderita sakit kepala, sekitar 30% diantaranya adalah penderita migrain. Berbagai faktor dapat menyebabkan migrain, baik genetik maupun lingkungan. Penanganan untuk penyakit ini adalah melalui kombinasi perawatan mandiri, obat, serta perubahan gaya hidup. 3. Vertigo. Vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing hingga merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Meski seringkali dianggap sebagai suatu penyakit, vertigo sebenarnya merupakan gejala dari penyakit atau kondisi lain. Vertigo dapat berlangsung selama beberapa menit atau jam, tergantung pada tingkat keparahannya. Gejala utamanya adalah sensasi seperti berputar yang biasanya dipicu oleh gerakan atau perubahan posisi kepala. Pada dasarnya, vertigo muncul karena adanya gangguan pada telinga atau otak. Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan vertigo adalah 1. Cedera pada kepala atau leher. 2. Multiple sclerosis. 3. Penyakit Meniere. 4. Tumor. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meredakan gejalanya, yaitu 1. Tidak banyak bergerak. 2. Duduk atau berbaring ketika vertigo terjadi. 3. Tidak mengubah posisi tubuh secara tiba-tiba. 4. Tidak membaca tulisan apapun. 5. Menghindari sinar yang terlalu terang. Vertigo dapat dicegah dengan menghindari faktor-faktor risikonya, misalnya dengan memakai helm saat mengemudikan kendaraan atau memakai pelindung tubuh saat berolahraga. Hal tersebut untuk menghindari cedera pada kepala yang dapat menimbulkan vertigo. 4. Epilepsi. Penyakit epilepsi atau AYAN adalah gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal.
Hal itu menimbulkan keluhan kejang, sensasi dan perilaku yang tidak biasa hingga hilang kesadaran. Gangguan pada pola aktivitas listrik otak saraf dapat terjadi karena beberapa hal, baik karena kelainan pada jaringan otak, ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak, maupun kombinasi dari beberapa faktor penyebab tersebut. Kejang merupakan gejala utama penyakit epilepsi yang terjadi saat timbul impuls listrik pada otak melebihi batas normal. Selain itu, terkadang epilepsi juga bisa menimbulkan gejala sensorik seperti kesemutan, mati rasa, nyeri, kedinginan, atau kepanasan di bagian tubuh tertentu. Orang yang mengalami gejala epilepsi juga mungkin bisa merasakan sensasi deja vu pada saat menjelang kekambuhan gejala. Kejang pada penderita epilepsi dapat dipicu karena beberapa kondisi, contohnya stres, kelelahan, atau konsumsi obat. Epilepsi bisa terjadi pada semua usia, baik wanita atau pria. Namun, umumnya epilepsi bermula pada usia anak-anak, atau malah mulai pada saat usia lebih dari 60 tahun. Pemberian obat secara tepat dapat menstabilkan aktivitas listrik dalam otak, serta dapat mengendalikan kejang pada penderita epilepsi. Obat untuk menangani epilepsi adalah obat jenis anti-epilepsi. 5. Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan memengaruhi bagian otak yang berfungsi mengoordinasikan gerakan tubuh. Akibatnya, penderita kesulitan mengatur gerakan tubuhnya, termasuk saat berbicara, berjalan, dan menulis. Gejala awal Parkinson biasanya cenderung ringan dan tidak disadari oleh penderita. Terdapat 3 gejala utama yang dialami penderita penyakit Parkinson, yaitu tremor, gerak tubuh melambat, dan kaku otot. Metode pengobatan yang dapat dilakukan berupa 1. Terapi suportif seperti fisioterapi, 2. Penggunaan obat-obatan seperti antikolinergik dan levodopa, 3. Prosedur bedah. Walau tidak dapat diobati, penyakit Parkinson dapat dicegah. Berolahraga dan rutin mengonsumsi makanan kaya antioksidan dipercaya dapat mengurangi risiko seseorang terkena penyakit Parkinson. 6. Stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada area otak yang terdampak akan segera mati. Penyebab stroke sangat bervariasi, mulai dari akibat adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, pembuluh darah di otak pecah, tekanan darah tinggi, hingga pengaruh obat-obatan pengencer darah. Penanganan stroke tergantung pada kondisi penderita secara menyeluruh. Dokter dapat memberikan obat-obatan atau melakukan operasi. Sedangkan untuk memulihkan kondisi, penderita akan dianjurkan menjalani fisioterapi dan terapi psikologis. Untuk mencegah stroke, dokter menyarankan untuk 1. Menerapkan pola makan yang sehat, 2. Berolahraga secara rutin, 3. Menghindari merokok dan mengonsumsi alkohol. 7. Meningitis. Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada menigen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meningitis terkadang sulit dikenali karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, seperti demam dan sakit kepala. Meningitis atau radang selaput otak dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Kondisi-kondisi tertentu seperti melemahnya sistem imun tubuh juga dapat memicu munculnya meningitis. Pengobatan meningitis atau radang selaput otak pada umumnya berbeda-beda tergantung kepada penyebabnya. Sebagai contoh, dokter bisa meresepkan obat antimikroba atau menjalankan terapi lain bila meningitis disebabkan oleh kanker atau lupus. 8. Ensefalopati. Ensefalopati adalah istilah yang mengacu pada kelainan struktur atau fungsi otak akibat suatu kondisi atau penyakit. Kelainan struktur atau fungsi ini dapat bersifat sementara, namun juga dapat bersifat permanen, sehingga deteksi dan penanganan yang segera perlu dilakukan untuk meningkatkan peluang kesembuhannya. Gejala ensefalopati dapat berupa perubahan kondisi mental, meliputi kehilangan konsentrasi, gangguan koordinasi gerak, serta kehilangan kemampuan dalam mengatasi masalah atau mengambil keputusan. Selain perubahan kondisi mental, ensefalopati dapat menimbulkan gejala penyakit saraf. Pengobatan untuk ensefalopati bervariasi disesuaikan dengan penyebabnya yang dapat berupa 1. Pemberian oksigen tambahan, 2. Infus cairan elektrolit hingga tambahan nutrisi, 3. Obat antibiotik, 4. Obat laktulosa,
4. Cuci darah atau transplantasi ginjal pada ensefalopati uremik. 5. Menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan atau menurunkan tekanan darah. Selain obat-obatan, pasien juga akan disesuaikan jenis makanannya. Prosedur medis tertentu hingga operasi juga dapat dibutuhkan, misalnya cuci darah hingga transplantasi ginjal pada ensefalopati yang penyebabnya gagal ginjal. 9. Aneurisma. Aneurisma otak adalah pembesaran atau penonjolan pembuluh darah otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Penonjolan ini akan terlihat seperti buah beri yang menggantung. Aneurisma otak yang membesar dan pecah bisa menyebabkan pendarahan dan kerusakan otak. Misalnya jika terjadi pada batang otak, aneurisma otak bisa menyebabkan terjadinya stroke batang otak. Aneurisma otak terjadi saat dinding pembuluh darah melemah atau menipis. Penyebab dibalik melemahnya dinding pembuluh darah belum dapat dipastikan. Upaya untuk mencegah pecahnya aneurisma memerlukan pertimbangan seksama berdasarkan usia, riwayat keluarga, kondisi medis penderita, serta letak dan ukuran aneurisma. Jika risiko pecahnya aneurisma tergolong rendah, dokter hanya akan melakukan pengamatan secara berkala. Pasien akan diberi obat penurun tekanan darah, serta diminta mengubah pola makan dan gaya hidup. 10. Hidrosefalus. Hidrosefalus adalah penumpukan cairan di rongga otak, sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Pada bayi dan anak-anak, hidrosefalus membuat ukuran kepala membesar, sedangkan pada orang dewasa, kondisi ini bisa menimbulkan sakit kepala hebat. Hidrosefalus pada bayi ditandai dengan lingkar kepala yang cepat membesar. Selain itu, akan muncul benjolan yang terasa lunak di ubun-ubun kepala. Hidrosefalus disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan cairan di dalam otak. Akibatnya, cairan di dalam otak terlalu banyak dan membuat tekanan dalam kepala meningkat. Hidrosefalus yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan gangguan dalam perkembangan fisik dan intelektual anak. Pada orang dewasa, hidrosefalus yang terlambat ditangani dapat menyebabkan gejala menjadi permanen. Hidrosefalus ditangani dengan cara operasi. Tujuannya adalah mengembalikan dan menjaga kadar cairan di dalam otak. 11. Skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Penyebab pasti skizofrenia tidak diketahui, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Skizofrenia ditandai dengan pemikiran atau pengalaman yang nampak tidak berhubungan dengan kenyataan, ucapan atau perilaku yang tidak teratur, dan penurunan partisipasi dalam aktivitas sehari-hari, kesulitan dalam berkonsentrasi dan mengingat. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan skizofrenia, namun ada pengobatan yang dapat mengendalikan dan mengurangi gejala. Penanganan tersebut dapat berupa 1. Pemberian obat-obatan antipsikotik, 2. Psikoterapi, 3. Terapi elektrokonvulsif. Pencegahan skizofrenia adalah dengan mendeteksi dan mengobatinya sejak dini, sehingga perburukan atau kekambuhan penyakit ini dapat dicegah. Dengan begitu, kualitas hidup penderita pun akan membaik. 12. Cerebral palsy. Cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak, yang biasanya terjadi saat anak masih di dalam kandungan. Gangguan perkembangan otak ini juga dapat terjadi ketika proses persalinan atau 2 tahun pertama setelah kelahiran. Cerebral palsy atau yang disebut lumpuh otak disebabkan oleh gangguan perkembangan otak pada anak. Kondisi tersebut umumnya berlangsung pada masa kehamilan, tetapi juga dapat terjadi pada saat proses persalinan atau beberapa tahun pertama setelah anak lahir. Pengobatan dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penderita dalam beraktivitas secara mandiri. Namun sampai saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan cerebral palsy. Metode pengobatan yang umumnya diberikan pada penderita lumpuh otak adalah 1. Obat-obatan, 2. Terapi, 3. Operasi. Sekian pemaparan dan pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.